memang kan harus didahului dari kesadaran dalam diri semua. Karena kalau kita cuma bermain di konsep tataran teori tentang moderasi beragama itu pasti sangat sulit. Oleh karena itu penetrasi dari tokoh-tokoh agama dalam bentuk kegiatan bersama ini yang sudah memulai. Nah, menumbuhkan ini kebiasaan menjadi karakter kami, ini pasti akan meningkatkan tuh efek daripada manfaat daripada tuh moderasi beragama. Pemerintah Kota Bitung betul-betul all out dalam MTQ kali ini. Tidak hanya menyediakan akomodasi seluruh peserta dan tim dari kabupaten kota, namun seluruh peserta juga mendapat perlindungan asuransi selama 1 bulan penuh sejak gelaran MTQ dimulai. Kami terima kasih banyak, tiba-tiba saja bilang Wakil Menteri akan hadir. Dan kemudian karena lobi-lobi Pak Gubernur mungkin bisa sampai terjadi Pak Menteri hadir di pembukaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ya ini kan untuk kegiatan ini kan pasti ada untuk menjamin rasa aman kepada para peserta supaya mereka tenang. Oleh panitia satu kali. Iya, dibiayai oleh APBD Kota Bitung. Atas petunjuk. Ya paling sepanjang peserta keikutsertaan ini selama pertandingan ini. Iya, jaminan ketenagakerjaannya. Kalau kesehatan kan sudah ada dari masing-masing mereka. Apalagi kita menyiapkan fasilitas kesehatan juga selama mereka mengikuti pertandingan MTQ ke-29 ini. Adapun peserta yang berlomba dalam MTQ ke-29 di Kota Bitung berjumlah sekitar 483 orang, belum termasuk tim ofisial dari 15 kabupaten kota yang turut hadir. Bertindak sebagai Ketua Dewan Hakim MTQ ke-29 Sulut, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara, Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur. Diketahui dalam MTQ ke-29 Sulut yang digelar di Kota Bitung, ada 8 cabang perlombaan yang dapat diikuti peserta. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawan Nua TV.